Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel yang sama. Saya Joni Hansa akan membawakan kurikulum merdeka pembelajaran IPS. Nah, terkait dengan IPS kita ambil ilmu sosial, yang mana hari ini kita berkunjung di kelas 4. Oke, langsung saja kita ke pembelajarannya. Oke, kita pada hari ini kita akan pembelajaran IPS sosial tentang penampakan alam dan pemanfaatannya. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu mengidentifikasi dan menuliskan contoh jenis-jenis kenampakan alam di daratan dan di perairan di Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi keragaman budaya kearifan lokal. Dan ketiga, melakukan penelitian sederhana mengenai kearifan lokal tersebut. Adapun kenampakan alam dan pemanfaatannya terbagi atas beberapa, yaitu dua, yaitu kenampakan alam di daratan maupun kenampakan alam di perairan, ya. Oke, ini kita masuk ke penampakan alam di daratan. Di sini ada gunung, ya. Gunung merupakan dataran yang lebih tinggi. Gunung berada di ketinggian lebih dari 1000 mdpl, ya. Ya, tinggi ya dari permukaan laut. Manfaatnya gunung ya banyak, ya, yaitu sebagai sumber mata air, sebagai habitat tumbuhan dan hewan liar yang khusus di pegunungan, dan sarana rekreasi pendakian. Ya, sering ya pendaki-pendaki gunung mencari objek-objek yang untuk didakinya, sehingga mereka dapat mendaki gunung yang belum terjamah manusia. Lanjut. Selanjutnya yaitu di kawasan dataran tinggi. Ya, dataran tinggi di sini dataran yang memiliki tanah subur dan berudara sejuk. Ya. Nah, dataran tinggi ini wilayah puncaknya ya dimanfaatkan sebagai perkebunan teh. Dataran tinggi ini di bawah ketinggian pegunungan, ya, anak-anakku sekalian. Jadi di sini memang agak sejuk, ya, cocok untuk berkebun teh, kopi, ya, perkebunan yang sejuk. Selanjutnya yaitu daratan rendah, ya, dari tinggi ke dataran rendah. Permukaan tanah yang landai membuat dataran rendah ini dimanfaatkan sebagai pusat kegiatan masyarakat di pemukiman penduduk. Ya, entah itu di sini ada pabrik, terus ada pertanian, ya, ada perkantoran, pemukiman. Nah, di sini semua masuk di dataran rendah, ya. Nah, ini ada lagi lembah yaitu berada di antara gunung dan bukit. Nah, di sini lembah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, bisa juga lahan pertanian. Di sini malahan ya subur, tumbuh subur, bagus tanah dan perairannya. Air yang ada di sana itu tumbuh
tanahnya subur dengan baik. Oke, dilanjutkan dengan pantai. Ya, pantai itu perbatasan antara daratan dan lautan. Ya, pantai biasanya dimanfaatkan oleh pertanian seperti tambak garam, pertanian rumput laut, dan objek wisata, dan juga nelayan ya. Nah, ini pemanfaatan di tepi pantai. Oke, ini bukit termasuk jenis pegunungan yang memiliki ketinggian kurang dari 600 mdpl. Ya, bukit. Itu contoh dari bukit ya di Kelok 9 di Sumatera Barat. Ini aliran sungai ya, aliran dari daerah tinggi menuju aliran lebih rendah. Aliran sungai mengalir menuju laut ya, dari hilir ke hulu ya. Dan penduduk bermacam-macam ya, di Indonesia ini banyak sekali ya penduduk yang ada di dataran pinggiran sungai. Pinggiran sungai yang memanfaatkan sungai banyak sekali, seperti di Kalimantan banyak, di Pulau Jawa, Sumatera ya banyak, Sulawesi dan lain-lain. Nah, ini laut ya, laut dan rawa. Ini sudah daerah perairan ya, perairan. Tadi sungai, nah ini laut dan rawa. Laut ya, setiap laut memiliki kedalaman yang berbeda-beda ya, jelas itu. Laut lebih dalam lagi ya, samudra dan kedalamannya luar biasa ya. Terus ini rawa ada di sekitar pantai ya. Pantai, rawa-rawa pantai ini ya, banyak ditanami tumbuhan bakau ya, untuk supaya tidak abrasi ya. Nah, ini danau ya, danau merupakan penampakan air ya yang ada di daratan ya. Terjadi cekungan dari gunung berapi yang meletus, dari daratan yang terkikis, terus dimasukin air, lama-lama kelamaan menjadi danau ya. Air danau berasal dari air sungai, air hujan, dan air tanah ya, yang ya jadi satu, dia bisa mengakibatkan terjadinya danau. Oke, lanjut ke kearifan lokal. Kearifan lokal di sini ya, di Indonesia banyak ya kearifan lokal yang patut dijadikan sebagai pegangan hidup masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Entah itu kebudayaannya, entah itu normanya, entah itu dalam kehidupan sehari-harinya ya. Kearifan lokal yang perlu dilestarikan. Nah, ciri-ciri kearifan lokal yaitu ada 4. 1, dalam kemampuan menyatukan unsur dalam perbedaan budaya. Ya, kedua, di sini mengarahkan dalam perkembangan budaya. Ketiga, nilai etika dan moral dalam masyarakat. Dan keempat, mengajak masyarakat menjaga kelestarian lingkungan ya. Itu ciri-ciri kearifan lokalnya. Terus fungsi kearifan lokalnya yaitu melestarikan sumber daya alamnya, mengembangkan kebudayaan itu, terus petuah yang harus ditaati, dan melestarikan akhlak budi pekertinya. Nah, itu semua adalah fungsi dan ciri-ciri kearifan lokal.
kearifan lokal di Balikpapan apa saja? Coba anak-anakku sekalian dicatat apa saja kearifan lokal di Balikpapan. Ya. Ini sebagai pembelajaran apa saja kearifan masing-masing budaya yang ada di masing-masing daerah. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih atas partisipasinya untuk menonton video ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.